Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di channel kita, di channel Kabul Literasi, channel yang menyajikan, yang mengkaji kitab-kitab para ulama salafus saleh dari berbagai fan keilmuan. Pada video kali ini kita akan mengkaji kitab Matan Ghoyati wa Takrib karya Syekh Abu Suja Al-Asfihani. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fasal fi arkani sholati. Jadi fasal menjelaskan tentang beberapa rukunnya sholat. Baik, seperti biasa, mari kita awali pengajian kita dengan mengirim Fatihah kepada mu'alif kitab. Semoga apa yang kita pelajari pada video kali ini menjadi ilmu yang barokah manfaat fid dini wad dunya hatta akhirah. Biridhahi ta'ala wa bi syafaati rasulillah wa quluni dan salihah wa ila ruhi mu'alif hadha kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun, adapun ini ialah fasal, wa arkanus sholati, dan adapun beberapa rukunnya salat ialah samaniyata asyara, ada 18 apanya rukunnya. Jadi rukun-rukunnya sholat keseluruhan dalam kitab takrib ini ada 18 rukun. Yang pertama yakni an-niyatu, niat. Rukun yang pertama adalah niat. Niat itu adalah menyengaja sesuatu bersertaan dengan melakukan sesuatu tersebut. Sehingga dalam sholat niat ini berbarengan saat hendak melaksanakan takbir. Jadi Allah, nah di sini di hati seseorang, karena niat itu tempatnya di hati. Niat seseorang sudah niat melaksanakan sholat. Wal qiyamu, dan berdiri ma'al qudrati, serta mampu. Jadi berdiri adalah termasuk salah satu dari rukun-rukunnya sholat. Tapi ini jika mampu, jika tidak maka rukso-ruksonya telah dijelaskan di dalam beberapa kitab. Juga termasuk di sarannya kitab ini. Insya Allah setelah khatam dari kitab ini kita akan mengkaji kitab Fathul Qoribnya atau sarah yang lainnya. Wa takbiratul ihrami, dan takbiratul ihram. Dalam takbiratul ihram lafadznya harus lafadznya ini sudah ditentukan, Allahu Akbar. Jadi tidak boleh dibalik Akbar Allah atau menggunakan bahasa yang lain. Jadi bahasanya harus Allahu Akbar. Kecuali jika dalam keadaan darurat, seperti tidak bisa berbicara atau ada uzur yang lainnya yang menyebabkan orang tersebut tidak bisa mengucapkan lafaz takbiratul ihram secara normal, maka boleh menggunakan ya sebisanya. Wa qiraatul Fatihati, dan membaca Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim, dan adapun bismillahirrahmanirrahim ialah ayatun, ayat minha, dari Fatihah. Ini ikhtilaf atau perbedaan pendapat. Kalau karena yang kita bahas adalah mazhabnya Imam Syafi'i, maka maka bismillah ini masuk pada salah satu ayatnya surat Fatihah. Cuma menurut imam yang lain, ada beberapa imam yang berpendapat bahwa bismillah ini tidak termasuk salah satu ayat dari Fatihah. Wa ruku'u, dan ruku', wa tumakninatu, dan tumaknina fihi, di dalam ruku'. Jadi tumaknina ini berfungsi untuk memisahkan antara satu rukun dengan rukun yang lain. Nah, tumaknina ini batasannya sekiranya bisa memisahkan antara seperti berdiri tadi, berdiri yang awal, kemudian rukuk. Kemudian rukuk nanti ada i'tidal. Jadi harus tenang terlebih dahulu sekiranya bisa memisahkan antara satu rukun dengan rukun yang lain. Wa raf'u, dan bangkit, wa i'tidalu, dan i'tidal. Jadi bangkit dari rukuk. Wa tumakninatu, dan tumaknina fihi, di dalam i'tidal. Jadi di setiap pergantian rukun pasti diharuskan untuk tumaknina. Wa sujudu, dan sujud, wa tumakninatu, dan tumaknina fihi, di dalam sujud.
wal julusu dan duduk bainas sajadataini di antara dua sujud. Anggota-anggota sujud ini ada 7 ya. Nanti akan kita bahas pada video di pengajian kitab Safinatun Najah. Insya Allah di sana nanti ada anggota-anggotanya wudu. Anggota-anggotanya sujud. Watumakninatu dan tumaknina fihi di dalam julusu baina sajadataini wal julusu dan duduk al akhiru yang akhir wa tasyahudu dan membaca tasyahud fihi di dalam julusul akhir wassalatu dan membaca sholawat ala nabi kepada Nabi Muhammad fihi di dalam julusul akhir wa taslimatu dan mengucapkan salam al ula yang pertama wa niyatul khuruji dan niat keluar minas sholati dari sholat wa tartibul arkani dan mengurutkan beberapa rukun ala ma dzakarnahu atas apa yang telah saya sebutkan tadi. Jadi mulai dari awal niat sampai yang terakhir niat lagi untuk keluar dari sholat. Ini semuanya harus urut sesuai dengan apa yang telah dituliskan oleh musannif pada kitab ini. Kemudian wasunatuha dan adapun sunahnya sholat qabla dukhuli sebelum masuk fiha di dalam sholat ialah syai'ani ada 2 perkara. Jadi sunah-sunahnya sholat sebelum masuk waktunya sholat atau sebelum pelaksanaan sholat itu ada 2 perkara. Yang pertama al-adzanu adzan wal iqamatu dan iqamah. Jadi melaksanakan adzan dan iqamah ini adalah sunnah yang dilakukan sebelum melaksanakan sholat. Wa ba'da dukhuli dan setelah masuk fiha di dalam sholat syai'ani ada 2 perkara. Dan ketika masuk pada sholatnya ini ada 2 hal yang disunahkan, yakni at-tasyahudul awalu tasyahud yang awal wal kunutu dan kunut fis subuhi pada sholat subuh Hafil fitri dan di dalam salat witir finnis fisani di dalam separuh yang kedua min syahri Ramadhan dari bulan Ramadan membaca tasyahud awal dan membaca qunut pada salat subuh dan pada salat witir di separuh kedua pada bulan Ramadan. Wa hay'atuha dan adapun sunnah hayatnya salat ialah khamsata asyara ada 15 khoslatan pakartinya. Apa pakar itu perkaranya. Sunnah hayat itu sunnah yang apabila ditinggalkan maka tidak dianjurkan untuk mengganti dengan sujud sahwi. Ada 15 apa saja, yakni raf'ul yadaini mengangkat kedua tangan inda takbiratul ihrami ketika hendak takbiratul ihram. Jadi mengangkat kedua tangan Allah ini ketika takbiratul ihram. Wa inda ruku'i dan ketika ruku'. Wa raf'i dan bangkit minhu dari ruku', dari ketika mau i'tidal itu disunahkan untuk membaca takbir. Wa wad'ul yadaini dan meletakkan tangan kanan ala shimali atas tangan yang kiri. Wa tawajuhu dan membaca doa tawajuh. Doa tawajuh itu sama kayak doa iftitah. Wal isti'adzatu dan membaca ta'awud. Wal jahru dan mengeraskan fi maudhi'i pada tempatnya jahar. Wal israru dan menyamarkan fi maudhi'ihi pada tempatnya israr. Kalau jahar tempatnya pada subuh, maghrib dan isya. Bacaan yang jahar yang dikeraskan. Kemudian yang samar itu pada sholat asar sama sholat duhur. Wa ta'minu dan membaca amin. Wa qira'atus surati dan membaca surat ba'dal setelah Al-Fatihah. Wa takbiratu dan membaca takbir inda raf'i ketika bangun wal khufdi dan jatuh. Di setiap pergantian rukun ini disunahkan untuk mengucapkan takbir. Wa qaulu sami'allahu liman hamidah dan membaca sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Wa tasbihu dan membaca tasbih fir ruku'i di dalam ruku'. Was sujudi dan sujud. Kalau ruku'
itu membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Wa wad'ul yadaini dan meletakkan kedua tangan ala fakhidaini di atas dua pupu, dua paha fil julusi ketika duduk. Ya besutu seraya melebarkan al yusra yakni tangan yang kiri waya kabildu dan mengumpulkan atau menggenggam al yumna tangan yang kanan ilal musabbahata kecuali jari telunjuk. Fa innahu maka sesungguhnya jari telunjuk itu yushiru memberikan isyarah biha dengan musabbaha dengan jari telunjuk mutasyahidan membaca tasyahud wal iftirasyu dan duduk iftirash fi jami'il jalasati di setiap beberapa duduk wa tawaruk dan duduk tawaruk fil jalsatil akhirati pada duduk yang terakhir wa taslimatu dan duduk asaniyatu yang kedua. Jadi itu beberapa sunnah hayatnya sholat. Jadi ketika seseorang lupa tidak melaksanakan sunnah hayat ini, dia tidak diharuskan untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Baik, barangkali hanya sampai di sini video kita kali ini. Mudah-mudahan barokah manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.